Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua akan saya jelaskan materi mengenai bagian-bagian dari mesin freeze. Nah, tujuan pembelajaran di pertemuan yang kedua itu ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian mesin freeze berdasarkan jenisnya dengan lengkap. Jadi nanti ada bagian-bagian mesin freeze itu kalian identifikasi mana yang masuk, termasuk meja, mana yang handle dan sebagainya. Kedua, menjelaskan fungsi bagian-bagian mesin freeze berdasarkan jenisnya dengan cermat. Jadi setiap bagian-bagian mesin freeze itu nanti ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, kalian harus bisa menjelaskan setiap bagian-bagian itu fungsinya untuk apa. Yang ketiga, mengenali mesin freeze untuk jenis pekerjaan tertentu yang disyaratkan dengan tepat. Jadi ada jenis mesin freeze itu yang fungsinya khusus untuk pekerjaan tertentu. Misalnya untuk membuat roda gigi ya, atau sprocket gear, atau juga untuk membuat tulisan atau gambar pada permukaan logam atau besi. Ya, itu termasuk dari mesin freeze untuk pekerjaan tertentu. Ya. Ini tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kedua. Lanjut. Nah, pengantar dulu. Komponen mesin seperti roda gigi, nah kalian pasti sudah pernah lihat roda gigi, jig atau batang bergigi. Jig ini biasanya untuk menempatkan atau sebagai jig pada benda kerja, memasang pada benda kerja. Kalau di HP itu biasanya ada holdernya ya, holder itu seperti ini jig. Kalian nanti di industri pasti mengetahui atau menjumpai yang namanya jig and fixture ya. Batang bergigi ini atau gigi rack sliding mesin biasanya dihasilkan dari proses penyayatan yang dilakukan oleh alat potong yang berputar di tempat ya. Jadi nanti alat potongnya ini berputar tapi tidak bergerak, jadi berputarnya itu hanya di tempat. Sedangkan material yang disayat diumpankan ke dalam pisau yang berputar itu. Jadi yang diumpankan itu adalah benda kerjanya. Ada pisau berputar diam, kemudian bendanya itu disayatkan. Nah, seperti kalian kalau ada orang yang gergaji kayu ya, pakai mesin gergaji, nah itu kan gergajinya muter tapi kan diam. Ya, yang disayatkan adalah kayunya. Nah, itu seperti itu. Dengan cara bergerak lurus baik vertikal maupun horizontal. Jadi bisa digerakkan horizontal, mendatar ya, atau bisa vertikal, itu naik turun. Ya. Kalau di mesin gergaji kayu itu kan hanya mendatar horizontal ya. Tapi kalau di proses pengefrisan atau proses milling ya, ini bisa vertikal, bisa horizontal. Itu ya. Nah, proses milling ini biasanya disebut juga nanti 3 aksis ya, mesin 3 aksis. Kenapa? Karena ada 3 aksis, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, Z-nya itu ada yang vertikal. Nah, kalau di mesin bobot itu 2 aksis. Kenapa 2 aksis? Karena hanya horizontal saja, sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, itu yang perlu dipahami. Jadi kalau mesin freeze ini 3 aksis, di mesin bobot itu 2 aksis. Ya. Jadi proses semacam itu disebut proses pengefrisan. Bahasa di mesin itu adalah milling. Ya. Nanti kalau di bobot itu nama lainnya turning ya, turning. Freeze, milling. Kalau bobot nanti turning. Penyayatan material ini terjadi karena alat potong berputar pada sumbunya. Nah, jadi alat potongnya ini berputar
pada sumbunya. Nah, sumbunya diam, tidak bergerak. Dan benda kerja diumpankan ke dalam putaran pisau sehingga terjadi proses penyayatan. Ini hampir sama persis dengan cara kerja mesin gergaji kayu. Ya, jadi kayunya itu diumpankan ke mata gergajinya. Ya, itu seperti itu ya. Prinsip kerjanya dari mesin fres. Lanjut. Nah, ini gambar dari mesin fres. Nah, ini nanti termasuk mesin fres yang vertikal. Kenapa? Karena sumbu putarnya ini, sumbu alat potongnya ini tegak lurus terhadap meja mesin. Jadi saya bentar. Nah, ininya itu tegak lurus. Nah, itu ya. Nah, di bengkel mesin punya SMK TKM itu nanti ada beberapa mesin. Ada yang horizontal, ada tipenya yang universal. Ya, universal itu nanti yang bisa diganti. Bisa vertikal, bisa horizontal. Ada juga yang hanya vertikal. Besok saat praktek kalian nanti bisa melihat secara langsung, oh mesin fres itu seperti ini. Ya. Lanjut. Nah, definisi dari mesin fres. Ya. Mesin fres itu adalah salah satu jenis mesin perkakas yang dapat digunakan untuk mengerjakan suatu bentuk benda kerja dengan mempergunakan pisau fres sebagai alat potongnya. Jadi nanti dengan mesin fres kita bisa mengerjakan suatu bentuk benda kerja. Ya, tapi tidak semua bentuk benda kerja ini bisa dibuat. Ya. Hanya ada beberapa, misalnya bentuk kotak, balok, atau membuat gigi rek tadi, ya, membuat jig, membuat roda gigi. Nah, itu bisa dengan mesin fres. Tapi ada juga yang tidak bisa dibuat seperti poros, ya. Poros itu nggak bisa nanti di mesin fres. Menggunakan pisau fres, ya, nanti ada pisau fres ini bermacam-macam jenisnya, nanti sesuai dengan kegunaan ya atau penggunaannya sebagai alat potongnya ya. Jadi nanti mesin fres itu ada pisau fresnya. Di mesin bubut juga ada, itu namanya pahat ya, pahat bubut. Prinsip kerjanya untuk mesin fres ya, pisau fres berputar sesuai sumbunya. Jadi ini pisau fresnya berputar tapi dalam kondisi diam. Ya, sumbunya diam, tidak bergerak. Benda yang bergerak memanjang, melintang dan ke arah pemakanan. Jadi memanjang itu yang sumbu X, melintang yang sumbu Y. Ke arah pemakanan ini yang sumbu Y-nya. Pisau fres menyayat benda kerja. Ya, itu adalah prinsip kerja dari mesin fres. Berbeda dengan mesin bubut. Nah, mesin bubut itu kebalikannya. Ya. Mesin bubut itu bendanya yang berputar, ya, berputar ya. Kemudian pisaunya itu yang bergerak ke arah memanjang dan melintang. Jadi beda ya. Mesin fres itu yang berputar pisaunya, bendanya yang bergerak. Tapi kalau mesin bubut yang berputar adalah bendanya, pisaunya yang bergerak memanjang dan melintang. Itu untuk definisi dari mesin fres. Berikutnya adalah fungsi dari mesin fres. Tadi sudah saya singgung sedikit, ada untuk fungsinya bisa membuat roda gigi, jig, kemudian ada fixture, kemudian juga ada bidang bergigi ya. Nah, fungsi yang lebih khusus ya, ini adalah membentuk bidang rata datar. Jadi kalau kalian mau membuat bidang yang rata datar itu bisa dengan mesin fres. Kemudian membuat bidang rata miring menyudut, nah, nanti bisa untuk membuat
bidang yang miring atau menyudut, bisa disetting nanti sudut 30 atau sudut 45 derajat, itu bisa. Membuat bidang siku. Nah, biasanya kalau balok, membuat benda kerja bentuk balok itu kan harus siku, rata dan siku. Membuat bidang sejajar. Sejajar itu ya misalnya saya gambarkan. Nah, sejajar itu ya dari sini. Nah, ini sejajar ya. Tuh. Alur lurus atau melingkar. Nah, alur lurus itu biasanya pada poros ya. Poros itu ada namanya untuk pen ya. Pen itu biasanya alurnya lurus atau alur melingkar. Itu juga bisa. Segi-segi beraturan atau tidak. Nah, kalian mau membuat segi 6, segi 3, bendanya segi 4 atau segi 5, 7, 8, itu bisa. Ya, dengan dengan menggunakan mesin freeze. Contohnya adalah membuat baut. Baut itu kan kepala bautnya itu kan bentuknya segi 6 ya. Nah, itu juga bisa nanti dengan mesin freeze. Ya. Nah, fungsi yang lain dari mesin freeze membuat roda gigi lurus. Nah, ini roda gigi yang biasa ya. Helix itu yang miring ya. Kemudian roda gigi payung, ini yang bentuknya seperti payung ya. Roda gigi cacing, nah ini yang nanti gabung ya, atau dengan poros cacing ya. Biasanya itu di kepala pembagi itu biasanya ada roda gigi cacing dan poros cacing. Knock atau eksentrik ya, ini biasanya kalau kalian di mobil itu ada poros knock. Fungsinya untuk membuka dan menutup katup ya, katup pada ruang bakar. Itu nanti ada poros knock. Ulir skolor, ulir pada bidang datar, itu juga bisa. Ulir cacing yang mempunyai kisar besar dan tidak mampu dikerjakan dengan mesin bubut. Jadi misalnya kisarnya besar, itu nggak bisa dengan mesin bubut. Kenapa? Karena terbatas pada pahat bubutnya. Jadi bisa nanti dengan mesin freeze. Itu fungsi yang lain. Berikutnya adalah jenisnya. Nah, secara umum itu ada 3. Pertama, mesin freeze tegak vertikal. Kedua, mesin freeze mendatar atau horizontal. Ketiga adalah mesin freeze universal. Itu yang umum ya. Umumnya itu seperti itu. Yang pertama adalah mesin freeze tegak atau vertikal. Nah, dikatakan tegak itu karena apa? Karena mesin freeze arbornya tegak. Nah, arbor ini biasanya untuk yang memasang alat potongnya atau pisau freeze-nya, arbor. Sedangkan mejanya dapat bergerak ke arah memanjang, melintang, dan naik turun. Nah, ini sama ya. Kalau meja biasanya sama semua, bergeraknya memanjang, melintang, dan naik turun. Kemudian mesin freeze mendatar atau horizontal, ini arbornya mendatar ya. Jadi arbornya itu mendatar. Mejanya dapat bergerak ke arah memanjang, melintang, dan naik turun. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini yang vertikal. Nah, jadi arbornya itu sini tegak lurus terhadap meja. Tapi kalau yang horizontal ini sejajar. Ya. Nah, ini horizontal. Vertikal dan horizontal nanti punya fungsi masing-masing. Misalnya untuk membuat roda gigi ya kita menggunakan yang horizontal, atau mungkin dengan menggunakan pisau mantel ya, itu bisa dengan horizontal, atau menggunakan alat potong yang namanya end mill ya dengan yang vertikal. Jadi penggunaan vertikal dan horizontal ya sesuai dengan kebutuhan dan alat potong yang kita gunakan ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Tuh, mejanya sama ya. Yang membedakan hanya arbornya ini. Tuh. Yang ketiga adalah mesin freeze universal.
mesin freeze dengan kedudukan arbornya mendatar dan juga bisa diputar menjadi tegak ya, jadi bisa nah seperti ini ya. Jadi arbornya itu bisa arbor datar, nanti ini bisa diputar ya, untuk diganti yang vertikal, sama seperti nanti di bengkel mesin itu ada 4 mesin yang bisa diubah vertikal maupun yang horizontal, itu namanya universal ya. Yang berikutnya adalah mesin freeze khusus, ini untuk pekerjaan tertentu ya. Pertama adalah mesin freeze copy milling mesin, kedua mesin freeze hobbing, mesin freeze tusuk, gravier, planer, dan mesin freeze CNC. Itu khusus ya. Biasanya kalau di SMK itu ya adanya mungkin hanya mesin freeze CNC ya. Untuk yang lainnya biasanya di industri. Nah, ini mesin freeze copy. Ini biasanya untuk membuat benda yang rumit tetapi sudah ada master bendanya ya, atau bakalannya sudah ada. Jadi nanti benda yang sudah jadi itu di sini ya. Kemudian benda yang belum jadi di sebelah sini. Nah, nanti di copy. Benda yang jadi itu di copy. Seperti tukang kunci itu ya. Nah, tukang kunci itu kan bisa menggandakan kunci ya, seperti ini, sama mesin freeze copy. Kemudian mesin freeze hobbing ini biasanya untuk membuat roda gigi atau gear sprocket ya, menggunakan mesin freeze hobbing. Gravier ya, ini untuk membuat tulisan atau gambar ya, ini. Nah, biasanya kalau digabungkan dengan CNC itu kita tinggal ngetik hurufnya, kemudian nanti mesinnya yang akan mengerjakan sendiri sesuai dengan huruf yang kita ketikkan. Nah, ini biasanya kalau kalian pernah lihat di nomor rangka kendaraan itu kan kombinasi antara angka dan huruf. Nah, itu dengan ini ya, menuliskannya itu dengan ya, seperti ini. Kemudian mesin freeze planer ini digunakan untuk menge-freeze benda yang besar ya. Ini kalau kalian pernah ke Dirgantara Indonesia itu ada mesin freeze planer, jadi besarnya itu mungkin bisa seukuran 2 kelas ya, 2 ruang kelas ya. Jadi kalau mau membersihkan tatalnya itu ya naik ke mesinnya, disapu karena ini besar. Itu mesin freeze planer. Nah, kemudian mesin freeze CNC ini dengan menggunakan komputer. CNC itu dari komputer numerical control ya. Itu. Jadi kita membuat program dulu untuk benda yang mau kita buat, programnya dimasukkan, kemudian kita eksekusi ke mesin. Nanti di kelas 2 ada mata pelajaran ini CNC ya. Itu untuk jenis mesin freeze khusus. Kita ke bagian utamanya. Jadi nanti ada bagian utama, ada bagian yang lainnya ya, seperti handle itu nggak masuk ke bagian utama. Kita yang bagian utama dulu. Mesin freeze itu konstruksinya berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya mempunyai beberapa komponen utamanya. Jadi kalau mesin freeze planer misalnya ya ada kolom mesin ada, kemudian tabel atau meja mesin juga ada, alas mesin juga ada. Komponen utamanya ini ada 6. Pertama adalah kolom mesin atau badan mesin, lengan mesin, meja mesin, dudukan mesin atau saddle, lutut mesin ya atau keni, kemudian alas mesin. Kita bahas satu persatu. Naik. Pertama adalah kolom mesin atau badan mesin. Nah, ini yang saya tunjukkan lingkaran putih ini. Ya. Ini adalah kolom mesin. Dipakai sebagai patokan dan merupakan dudukan dari rumah roda gigi. Jadi nanti di sini ada beberapa roda gigi.
dudukan dari sumbu utama, bahkan untuk jadi dudukan motor dan puli-pulinya. Jadi misalnya untuk yang horizontal ya, itu mesinnya di bagian sini, motornya ada puli ya nanti di bagian sini. Jadi fungsinya untuk dudukan roda gigi, sumbu utama, dudukan motor, dan puli penggerak. Selain itu juga sebagai tempat meluncurnya keni secara vertikal. Nah, keni itu yang sebelah sini ya. Nah, sini lutut. Nah, ini bisa sebagai dudukan untuk naik turun. Ini biasanya slidingnya ini bentuknya apa? Ekor burung. Ya, sliding untuk naik turun. Bagian kedua adalah lengan mesin, itu yang saya tunjukkan anak panah ini. Ya, letaknya di paling atas dari badan mesin dan bawahnya mempunyai bentuk ekor burung. Ya, bentuk ekor burung slidingnya ini. Dapat dipasang dudukan arbor atau support arbor. Nah, ini arbor. Ini arbornya, kemudian ini support arbor. Yang mempunyai alur ekor burung pas kepada lengan tadi dan ia dapat dikunci pada posisi tertentu. Jadi misalnya mau di ujung sini, support arbornya itu bisa. Di tengah-tengah bisa. Arbor adalah poros yang berfungsi untuk menjepit pisau fresh dan meneruskan putaran spindle ke mesin fresh. Ya. Jadi nanti sini, nah, kalau misalnya mesin horizontal ya, arbornya panjang nanti. Ya, fungsinya untuk menjepit pisau fresh dan meneruskan putaran spindle ke pisau freshnya. Ya. Kalau mesin fresh horizontal itu ada support arbornya ini. Kalau vertikal tidak. Yaitu lengan mesin. Kemudian meja mesin ini letaknya di atas saddle, bentuknya segi empat panjang dengan mempunyai alur T ya. Di sini tidak rata ya, tapi ada alur-alurnya memanjang. Bentuknya adalah alur T. Berfungsi untuk penempatan baut dan mortise sebagai pengikat. Nanti untuk mengikat benda kerja itu bisa dengan ragum, bisa langsung ke meja mesin fresh-nya. Kalian mau membuat bentuk kotak misalnya, kan bendanya diletakkan di atas meja mesin. Bisa dengan bantuan ragum, bisa langsung kalian pasang di meja dengan bantuan nanti adalah ini baut T ya, diklem kemudian di baut T. Kadang meja juga dapat diputar dengan sudut terbatas untuk mendapatkan posisi penyayatan miring ya. Ada beberapa yang bisa digeser ya, digeser sudut tertentu untuk penyayatan miring. Berikutnya adalah saddle mesin atau dudukan mesin. Nah, saddle mesin itu adalah di bagian bawah, mempunyai ukuran lebar sama dengan ukuran panjangnya, dan saddle ini mempunyai alur ekor burung yang pas kepada lutut sehingga saddle ini dapat bergerak maju mundur searah dan sejajar dengan gerakan lengan tadi. Nah, ini posisinya itu di bawah meja dan itu bentuknya persegi ya, bukan persegi panjang. Kalau meja kan persegi panjang, itu persegi biasanya. Kemudian nah, ini bukan kolom mesin, nah ini salah, ini saya revisi. Ini adalah keni mesin atau lutut mesin ya, itu di bagian sini, itu di bawah saddle. Mempunyai dua alur ekor burung yang saling tegak lurus. Yang satu dipaskan kepada kolom mesin untuk naik turun ya, yang satunya dipaskan kepada saddle nah, untuk gerak ya, bisa gerak ke melintang. Lutut ini berbentuk rongga dan dalam rongga itu dipasang roda-roda gigi untuk gerakan otomatis. Nah, jadi di bawah ini, di dalam ini itu ada beberapa roda gigi. Ada untuk roda gigi setting otomatis, pergerakan otomatis. Ya. Roda gigi mundur maju, ya maju mundur atau naik turun. Di sini jadi ada roda giginya dalam saddle itu. Yang terakhir adalah alas mesin. Sini berfungsi menumpu seluruh beban yang ada pada mesin, seperti berat mesin ditambah berat bahan yang dikerjakan dan berat perlengkapan yang dipakai serta berat dari alas itu sendiri. Jadi nanti beratnya itu ada berat dari bahannya, berat dari perlengkapan yang dipakai
Ya, jadi misalnya kalian membuat benda kerja dibantu dengan ragum. Ya. Nah, kalau dibantu dengan ragum otomatis kan tambah beratnya ya. Nah, diusahakan nanti kalau misalnya sudah selesai menggunakan ragum, ya ragumnya dilepas dari meja mesinnya supaya tidak menambah beban di alas mesin. Biasanya di sini nanti ada pompa untuk coolant ya. Nah, ini untuk tempat coolant di sini. Ya. Dan alas mesin ini biasanya di bawahnya itu ada landasannya. Supaya Supaya atau namanya ganjel mesin ya. Supaya mesin itu bisa berdiri tegak. Ya, tidak miring. Kalau miring, nanti benda yang kalian kerjakan ya tidak datar. Walaupun sudah disetting datar, tapi kalau mesinnya saja tidak tegak, ya sama saja. Ya, itu untuk alas mesin. Ya. Itu untuk pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan yang kedua adalah bagian-bagian dari mesin fresh. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar pada Google Classroom atau pada komentar di YouTube. Ya. Untuk tugas di pertemuan kedua akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Mengerjakan tugas pilihan ganda jumlahnya 10 soal. Itu saya akhiri pada pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.